Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Perkenalkan, nama saya Ermaliani dari kelas 10 IPA 5. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5. Dan perkenalkan juga rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Salwanu Zahra. Saya Askia Hilyah Karimatunisa. Nama saya Rifa Nabila. Perkenalkan, nama saya Widianata. Baik, sebelum kami memulai presentasi, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kurnia Mubarok SPD dan rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk menyimak penjelasan dari kami. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang ancaman terhadap integrasi nasional dan ancaman di bidang IPOLEK Sosbud Hakam. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Salwa. Kepada Salwa, kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman di bidang IPOLEK Sosbud Hakam. Ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Contoh ancaman di bidang ideologi yaitu rusaknya etika dan moral bangsa karena sikap serta perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila, lemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa yaitu Pancasila, memunculkan berbagai gerakan separatis karena adanya perbedaan ideologi. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Di luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan untuk menekan negara lain. Sebagai contoh, ancaman berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri adalah penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman nepotisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Azkia. Kepada Azkia kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan ancaman di bidang ekonomi dan di bidang sosial budaya. Dapat dikatakan saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Pengaruh globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara di seluruh dunia menjadi satu kesatuan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Indonesia akan banyak kedatangan barang-barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas tanpa adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan terdesaknya barang-barang lokal karena banyak bersaing dengan barang-barang luar yang kualitasnya ya lebih bagus gitu. Terus persaingan bebas juga akan menimbulkan persaingan ekonomi di mana ada yang kalah dan ada yang menang. Pihak yang menang pasti akan memonopoli pasar, sementara pihak yang kalah akan tertindas. Gitu saja. Akibatnya timbul kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas tersebut. Sektor-sektor rakyat yang diberikan subsidi akan berkurang. Koperasi semakin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat semakin ditinggalkan sehingga angka pengangguran dan kemiskinan semakin sulit dikendalikan. Apabila hal-hal yang tadi saya sebutkan berlaku di suatu negara, maka perekonomian suatu negara justru tidak akan stabil dan dalam jangka panjang akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Kemudian ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan menjadi ancaman dari luar dan dari dalam. Ancaman dari dalam contohnya kemiskinan, keterbelakangan, ketidakadilan, dan kebodohan.
Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Adapun ancaman dari luar biasanya diakibatkan oleh globalisasi. Contohnya, kita menjadi konsumtif dan banyak mengkonsumsi barang dari luar. Kedua, munculnya sikap hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi mereka akan berbuat sesukanya, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. Kemudian sikap individualisme, yaitu sikap mementingkan diri sendiri. Terima kasih Azkia. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rifa Nabilah. Kepada Rifa, kami persilahkan. Saya akan menjelaskan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan berarti adalah segala sesuatu usaha yang bermaksud bertujuan membahayakan dan mengganggu di negara itu, baik bersifat mengancam, menghambat, ataupun bisa dibilang mengganggu kedaulatan negara itu sendiri. Bukti dari Indonesia mencoba membuat strategi untuk mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah dengan cara mempergunakan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SIS-HANKAMRATA), di mana SIS-HANKAMRATA adalah bentuk upaya dari Indonesia untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara yang mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Contoh dari berbagai ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah munculnya konflik berhubungan dengan SARA, penyelundupan senjata, tindakan membawa barang secara tersembunyi, sabotase, tindakan merusak baik itu bangunan, peralatan, dan senjata yang sudah direncanakan, spionase, tindakan mengintai untuk mendapatkan informasi yang bersifat rahasia, terorisme, membangkitkan perasaan teror terhadap masyarakat. Dilihat dari berbagai contoh ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yang sungguh merugikan, maka ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pastinya juga turut diperhatikan oleh pemerintah dan negara Indonesia untuk membangun strategi dalam mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Baik, terima kasih kepada Rifa. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Widyanata. Kepada Widyanata, kami persilahkan. Saya akan membacakan peran mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integritas nasional, membangun kesadaran berbangsa dan bernegara kepada generasi muda merupakan hal penting karena generasi muda merupakan penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa ini. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini tidak hanya berlaku pada pemerintah saja, tetapi lebih luas menerapkan arti sadar berbangsa dan bernegara ini dalam kehidupan bermasyarakat. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional diantaranya adalah 1. Tidak membeda-bedakan keberagaman, misalnya pada suku, budaya, daerah, dan sebagainya. 2. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. 3. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. 5. Melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara. 6. Menggunakan segala fasilitas umum dengan baik, mau dan bersedia untuk bekerja sama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat. 7. Merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik. 8. Bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib. 9. Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. 10. Mengolah dan memanfaatkan kekayaan. Terima kasih Widyanata, dan alhamdulillah semua materinya telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Untuk selanjutnya kami akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama kami dapatkan dari kelompok 3, yaitu Tania, dan akan dijawab oleh rekan saya, Salwa. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dengan pertanyaan, upaya mengatasi segala bentuk ancaman yang datangnya dari luar maupun dalam, baik yang berdimensi militer dan non-militer, dapat dilakukan dengan menyatukan segenap potensi yang dimiliki negara.
Jelaskan strategi yang dapat dilakukan dalam mengatasi ancaman di bidang Ipolexos Budhankam. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan ini. Strategi mengatasi ancaman Ipolex Budhankam yaitu strategi yang dapat dilakukan dalam menghadapi ancaman di bidang ideologi dan politik adalah mengembangkan sistem demokrasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Sedangkan strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tertuang dalam pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan kesehatan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua dari kelompok 6 yaitu Fitri dan akan dijawab oleh Azkia. Ini saya akan menjawab pertanyaannya yaitu upaya apa saja sih yang dapat dilakukan guna mencegah dan menanggulangi berbagai ancaman di bidang ekonomi? Ada beberapa upaya, di sini saya akan menyebutkan beberapa saja. Salah satunya adalah mengatasi ketergantungan impor. Jadi di sini negara jangan ketergantungan mengimpor dari negara lain. Ya karena itu dapat mengeluarkan banyak uang, jadi ekonomi turun dengan cara meningkatkan kualitas produk dalam negeri, jadi kita tidak usah harus mengimpor dari luar negeri gitu karena itu membutuhkan biaya yang besar. Kemudian mengatasi masalah korupsi, ini yang sering terjadi karena korupsi itu menurunkan ekonomi karena merugikan negara juga, karena itu uang yang diambil oleh yang oknum-oknum tidak bertanggung jawab dan itu uangnya uang rakyat gitu. Terus selanjutnya mengatasi masalah hutang dengan negara lain. Jadi jangan ketergantungan menghutang dengan negara lain gitu. Ya udah seadanya aja gitu. Jadi sekian dari saya. Untuk pertanyaan yang terakhir dari kelompok 7 yaitu Muhammad Satria akan dijawab oleh Rifa Nabilah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan kelompok 7, bagaimana cara mengatasi ancaman dengan jenis-jenis strategi nasional di bidang Ipolexos Budhankam, yaitu dengan cara memperkuat ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mendukung pengembangan politik yang demokratis. Ideologi sebagai pemersatu sekaligus perekat bangsa harus ditanamkan dalam pendidikan seluruh warga negara Indonesia, menumbuhkan pemikiran serta sikap positif sebagai warga negara. Hal ini dapat meningkatkan motivasi untuk mewujudkan segenap cita-cita bangsa. Pemerintah berpolitik tentunya akan terjadi silang pendapat untuk menyikapi perbedaan pendapat, tidak boleh menjurus ke arah konflik. Terjalinnya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, antara golongan dengan kelompok kepentingannya disertai dengan timbal balik positif untuk mewujudkan tujuan bangsa. Politik luar negeri berkembangnya hanya berdasarkan skala prioritas dalam rangka memperkuat hubungan internasional dan persahabatan antar negara agar terjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Alhamdulillah semua pertanyaan telah dijawab oleh kelompok kami dan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah berpartisipasi memberikan pertanyaan kepada kami. Dapat disimpulkan dari presentasi kali ini bahwa pertahanan dan keamanan negara merupakan kewajiban warga negara yang merupakan kehormatan yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam. Harapan kami apa yang telah kami sampaikan dapat dipahami baik oleh rekan-rekan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kurnia Mubarok serta rekan-rekan yang telah menyimak presentasi ini dari awal hingga selesai. Kami cukupkan presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada
kekurangan dalam penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.